ya wis, memang di Madiun itu semuanya serba mahal. Karena ya memang kemampuan keuangannya nggak nutut. Kesempatan hari ini kita ketemu dengan seorang pakar keuangan yang telah mendapatkan sertifikat pelatih. Rada aneh ya. Gak apa-apa lagi kabeh dipangan. Ini salah satu anak muda Madiun yang namanya sebenarnya sudah dilahirkan dengan namanya panjang, tapi beliau kurang puas sehingga dipanjangkan lagi. Jadi Tegar Rismanuar Nuryitmawan S apa ya? SEMEMMAWPS pelatih fisik nasional level 1. Andrit. Muga kaji tahun piro, Pak? Tambah sijingkas berarti ya. Muga kaji insyaallah. Wah, kemenak iki sawi ya. Sik 12 tahun Andrian. Tambah si tongkas tadi ya. Iya. Oke, jadi beliau ini adalah pakar keuangan asli Madiun. Dan saking pakar keuangannya beliau tinggalnya dekat dengan gedung DPR. Iya. Hubungannya apa? Lo kan sing nyekel duit di kono, legasine. Iya. Iki ketok anggaran. Berarti awakmu sing jaga. Iya, nyapa aku ya. Kok abot men kerjaanku jaga nih duit DPRD. Dan pada kesempatan hari ini kita mau bahas tentang Madiun, Pak Tegar. Madiun dengan segala apa ya istilahnya, Madiun dengan segala kondisinya, dinamikanya, segala kesederhanaannya. Katanya orang-orang itu kan maksudnya orang-orang tinggal di Surabaya, di Semarang itu kan wah Madiun ki apa ya murah-murah ya. Maksudnya pecel ning Surabaya kan pecel wis 20.000 20.000 kan, Pak. Lawendok. Lawendok. Ning kene 5.000 seiso. Enek turine, enek serondeng, enek ganteng. Lawendok ya. Tiris ati 5. Karena ndok gemak. Iya. Jadi kata orang-orang luar itu Madiun itu kota yang sangat murah ya. Jadi biaya hidupnya di sana di sini cukup terjangkau. Tapi anehnya bagi orang Madiun sendiri kok apa-apa larang. Wih, aneh ya, jajal lek wong Madiun pindah ning Surabaya. Para malah jeglek kowe. Iya. Abot gaji Madiun hidup di Surabaya mati. Sulit. Nah, kita mau bahas itu Pak Tegar. Sebenarnya perekonomian di Madiun itu seperti apa sih pandanganmu tuh? Ya aku lek salah sebenarnya Pak Maidi. Lek sampai aku salah ngomong saja nih Pak Maidi. Gitu. Nah, mau dibahas secara serius. Secara santai aja. Santai. Lek serius kan kok diseneni Pak Maidi. Aku diseneni Pak Maidi kalau lek salah. Jadi lek bahas resep Indonesia diseneni. Iya. Monggo Pak Camat. Pak Camat. Camat Taman lah. Iya. Ya sebenarnya nyapa kok baik bahasa Jawa malian. Kenapa kok di Madiun orang ngerasa hidupnya mahal dibandingkan kota lain? Madiun tuh murah. Karena satu UMR, Pak. Ya. Di Madiun loh UMR-nya kan naik udah. 100.000 lebih lah, 150.000 lebih nanti. Sekarang kan masih di 26 lah ya, masih di 26. Nah itu kan sama kayak memori iPhone ya. Iya kan? Iya, 256 lah ya, segitu-gitu lah. Ya kan kayak UMR kayak memori iPhone ya kan. Ya kan? Iku UMR ya, Pak. UMR. Realisasinya enak sing 64. Ada yang 64. Ada 128, ada 64. Iya, 128, 64 kan sulit, ya kan? Ada yang 32, Mas. Masih ada. Sisanya matur suwun, Mas, matur suwun. Nah itu kenapa kok orang Madiun ngerasa mahal, karena ya kemampuan keuangan ya atau gajinya ya sak mono tok. Ya kan? Wes ngono enek SP letter. Masuk. Wes SP letter dan letter-letter yang lain, ya pinjaman dan sebagainya. Tapi ki BRI iso cair. Iku yo heran aku. Heran mantrine sing heran. Nah, ngono lho. Kok yo iso cair? Padahal kan ibarat kata kan kemampuan repayment capacity ini wis sithik. Ayo kita hitung-hitungan lah. Saiki wis. Bahasa Indonesia. Iya, sekarang wis ya. Gaji UMR 2,6. Ya. Realisasinya seandainya sesuai UMR ya. Berarti dapat BPJS. Karena kalau enggak UMR enggak dapat BPJS. Oke. Ini piye uripe? 26
26 bayar listrik mungkin 400. 400.000, tinggal 2,2. Terus Internet 200 mungkin masih bisa. ya 200 masih 2 juta. 2 juta. Untuk kebutuhan sehari-hari 1 juta sampai 1.500.000. Oke, sisa piro? 500.000. Bensin. Bensin mungkin 400 500. 400, iya kan? Bensin lek motornya 1. Oke. Lek motornya 2. Oke, berarti 800. 800, berarti kan kurang 300. Minus 300. Lah dari bulan satu ke bulan yang lain, berarti kan minusnya nambah terus. Iya. Terus siapa yang over? Pay letter. Ya ini ya, kita menertawakan nasib kita. Iya. Ya jadi kenapa kok ini ya warga Madiun lah ya ngomong kalau ya wis memang di Madiun itu semuanya serba mahal karena ya memang kemampuan keuangannya nggak nutut. Beda sama orang Surabaya. UMR seandainya sesuai dengan UMR. Iya. Gak sesuai UMR pun masih 4,5. Iya, masih tinggi Iya lah kan? ya. Pulang ke Madiun masih bisa. Kok pulang main ke Madiun tuh masih bisa spending, Iya. jajan dan sebagainya. Makanya PSC dibikin supaya orang-orang luar kota datang ke sini buat spending. Iya, karena dia secara finansial lebih kuat. Lebih ya. kuat. Oke. Coba kita ke PSC. Isinya pasti orang luar kota. Orang-orang luar. Orang Madiun kan yang jalan anyar. Iya. Orang Madiun pasti yang jalan anyar, Taman Praja, tembusan. Oke. Ya, paling pok es teh karo gorengan. Pentol lah ya. Pentol. Dan pentol nyatanya hari ini terjadi inflasi. Iya, kemarin aku beli pentol tuh 5.000, Pak. Oleh piro? 5 nyelilet. Lah itu kan jadi mahal. Iya. Padahal kalau orang Surabaya beli pentol 5.000 dapat 5 yum murah. Kok murah ya? Padahal murah ya. Oke. Padahal kalau di Madiun ya wis mahal banget. Nah itu jadi secara teori ya bahasa singkatnya adalah nilai tukar uangnya. Jadi kemampuan real dari gajinya untuk belanja itu nggak nutut memangan. Tapi aku kemarin Instagraman Mbak ya, cari-cari Scroll. konten itu ada konten yang bahas tentang gaji juga. Jadi gaji segini terus harus menghidupi istri, anak, orang tua juga. Nah, terus ada yang komen, tak bikin status WA juga. Gajimu itu untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga. Betul. Lah, tapi kan fenomena di ya negara kita kan kebanyakan ya yang cari kerja ya satu orang aja. Iya. Lah itu menyikapinya gimana? Karena ini kan dialami semua orang. Betul. Dan orang-orang yang masih hidup. Betul. Berarti kan mereka melakukan bermanuver untuk bisa bertahan hidup. Betul. Nah, analisa Pak Tegar tuh apa yang mereka lakukan? Dengan gaji 2,6 iya. punya anak 1, istri 2, istri 1, anak 2. Iya, istri 1, tapi masih bisa hidup. Nah, itu kenapa? Gimana? Nah, satu memang mereka sangat qanaah. Oke. Iya. Satu itu dulu ya. Jadi rasa bersyukurnya lumayan tinggi. Iya. Yang kedua pasti nguirit, Mas. Pasti nguirit. Duwe mana-mana. Soalnya lo 2,6 misalkan Iya. di Madiun, gaji 2,6. Itu kalau dia nggak punya ceperan atau mati ya. Ya nggak mati sebenarnya. Iya, ya kaliren lah. Ya gizi buruk lah ya. Jadi kalau misalkan 2,6 kalau nggak punya pendapatan lain-lain ya, misalkan ceperan, jualan apa, jadi afiliator, sebenarnya ojo ngeslot, SP letter lah ya, masih pakai pay letter dan sebagainya, ya itu nggak akan mungkin bisa. Kecuali apa? Kecuali dia memang hidupnya ada namanya istilah hidup resisten. Gimana tuh? Dan itu paling banyak kayaknya di Madiun, cuman nggak terungkap. Gimana? Gini, hidup resisten itu adalah makan besok dipikir hari ini. Jadi pendapatan hari ini hanya, atau dalam artian pendapatan hari ini hanya cukup untuk makan besok. Besoknya nggak tahu. Nah ini kalau di pemerintah masuk program PKH, program keluarga harapan. Dapat bantuan. Jadi bagus kota kita ini sebenarnya. Program-program bantuannya, program sosialnya bagus gitu. Nah, cuman apakah sudah inklusif atau belum? Aku nggak tahu. Nyatanya masih banyak orang yang bener tuh Mas. Pokoknya piye carane hari ini bisa dapat uang untuk makan besok. Besoknya nggak tahu. Jadi pikir carry. Jadi orang-orang kayak gini dilarang sakit.
Oh, iya sih. Karena nek BPJS. Lo kan nggak UMR, berarti harus bayar sendiri. Loh di BPJS. Kota Madiun tercover. Tercover? Iya dong. Madiun? Iya, ngawur wali kotane sopo. Luar biasa ternyata ya. Jadi nggak ada harusnya. Pendatang tuh. Pendatang saya Mas. Kalau di Madiun tercover semua, Mas. Tercover ya. Iya. Iya. Saya pendatang, makanya saya kalau makan di Madiun ya murah. Oke, karena gajinya sangat jopo ya. Iya. Ya sih lah, ya urip slow living. Iya. Senin no, bingung, ya kan? Yang lain itu ya teman-temanku tuh Senin tuh high season, ruwet, Setelah kena diganggu gugat, burn out semua nih. burn out. Aku Mas, Senin bingung. Iya, so WA nyapo ya. Rumah sana, wakil lanang. Kok iso tekok Senin nyapo lho. Kok enek wong lanang lho Senin bingung nyapo. Aneh wong iki. Lah gitu, balik lagi. Ya berarti kita perlu bersyukur bahwa ternyata hampir berarti semuanya ya, semua warga Madiun tuh sudah tercover secara asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ya. Karena kan dulu ada kartu Madiun Sehat kan. Nah, itu kan perkembangan larinya ke BPJS kan. Jadi BPJS yang biayanya ditanggung pemerintah. Ya itu ada. Ya bagus. Itu berarti kan sebenarnya setiap orang di Madiun sudah tercover dan sudah punya safety net. Ya. Safety net tuh jaring pengaman terakhir. Kalau sakit bisa berobat, tapi nggak makan. Karena hidup resisten. Loh, makan kan tonggone nginguk. Oh iya, bisa. Gawane roti kalau ada buah. Nah, itu bagusnya di Madiun. Oh. Iya kan? Iya. Masih saling tolong menolong. Iya. Kan di kota besar nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Nggak dapat yang kayak gitu. Iya, memang orang Madiun tuh kalau nggak makan jagane selama Oh, iya. Iya. Ini kenduran yang dia gampang tuh. Iya, Mulai iya. gomak. Bergizi. Lebih bergizi dari makan iya toh. Kan minimal saat tampah, saat ceting. Iya kan? Ada telur. Lebih bergizi lah. Daripada gak ngerti. Nggak tahu. Iya. Ya, jadi gitu. Jadi gitu kenapa kok orang Madiun ngerasa bahwa kok mahal-mahal di Madiun gitu. Cuman ya aku tuh menjumpai fenomena dan agak heran. Apa tuh? Kan gaji 2,6. Kok bisa beli iPhone? Duh, bisa Pak. Orang Madiun tuh hampir semua loh. Aku nongkrong di kafe, kiri kananku iPhone. Loh, kamu harus bisa mendeteksi. Tidak semua iPhone itu mahal. Lawi iPhone 10 terus baru no Inter. BH-ne wis karek 76 malah lah. Rego 2 juta sih oleh, Pak. Nah, berarti gak makan dia. Lu kan jaluk bapake. Oh iya, beda lagi. Berarti bapaknya sih gak makan. Iya, bapake kalau mau met ae. Enek kembangane. Iya, enek kembangane. Ya. Ya tapi ya itu sih. Terus sih Pak, kita mau agak geser-geser ke inflasi nih. Inflasi. Ini saya kemarin tuh kan beli jajan, biasalah nyemil lah. Biasa kalau orang punya istri itu kan kalau pulang kerja itu kan harus ada sesuatu. Yeah. Istilah orang Madiun itu buka lawang. Buka lawang. Jadi mulai awak tok mesti kelas mencurang gitu. Yeah, benjut. Kudu enek sing buka lawang. Yeah. Nah, aku pernah tuh kemarin beli putu. Nah, di daerah Madiun Kabupaten pojok paling barat. Oke. Jiwan. Yeah. Nah, itu beli putu tuh 5.000 dapat 4, Pak. Lumayan gede. Ya gak semene sih. Segini lah ya, 2 lah ya. Oh, 3. Besar, 3 ya. 3. Nah, 5.000 dapat 4. Terus selang beberapa minggu, belum beberapa tahun, berarti angka inflasi masih sama lah ya. Baru beberapa minggu. Iya, aku beli putu di tempat yang agak ke timur. Di sekitaran ya pusat Madiun lah. Ya, famous. Ya, jadi kalau tadi di pinggiran kota Madiun, nah ini tengah. masih tengah kota Madiun, bener-bener tengah sih. Nah, di sana tuh putunya dapat 4 juga Pak. Ya kalau tadi 3 jari, ini 2 jari. 2 jari, lebih kecil. Lebih kecil. Tapi harganya 2 kali lipat. Yo rasane iki yo gak kacek adol. Rasane yo putu. Ya putu yo rasane ngono kuwi. Ya mosok Nogosari. Lah kok iso beda-beda Pak di Madiun itu. Aku arep protes ning bakule kan aku diseneni nang. Mudeng ning awakmu. Iya. Sebenarnya banyak faktor ya. Satu bahan baku. Lu kan ning Madiun blonjone. Iya kan satu pakai tepung sin bermerek. Bisa jadi.
enak sing 5.000. Nah, itu kan preferensi jatuhnya, ya kan. Oke. Nah, selain memang harga bahan baku ini memang beda mungkin. Yang kedua memang daerah. Oh ya karena tapi Tengah kota sama pinggiran. Iya. Pinggiran kan parkir gak bayar. Oke. Tengah kota parkir bayar. Bayar. Berarti kan tadi nggak 2 kali lipat toh, 2 kali lipat plus parkir. Pas parkir. Gitu. Makanya aku gak medun kau motor. Aku beli putunya drive thru, Pak. Oh, drive thru. Tapi baru itu hanya bisa dilakukan di pinggir kota. Iya. Kalau di tengah kota tabrak. Diri mau ketabrak drive thru. Jadi menurutku faktor geografis itu juga mempengaruhi harga kebutuhan, harga dari barang-barang. Contohnya, lah ini baru di tengah kota Madiun. Dah nungguin ke tengah kota Surabaya. Oh iya iya. 200.000 Pak putu. Opo putu 200.000. Isine undian. Jarone kae. Mbok buka isine undian. Lotre. Kan. Wih putu wong kuwi. Putu lho, banana putu. Iya. Jadi gitu. Jadi pembahasannya lebih ke aspek ya jualannya di tengah kota. Kan dia sewa juga. Kayak gitu. Ya dan sebenarnya nggak di putu ya. Banyak teman-temanku juga yang protes itu di Corah, Pak. Corah. Ya, dulu Corah 10.000 tuh banyak sak baskom. Ya gak sampai sebaskom sih. Enggak ya. Tapi Berlebihan ya, berlebihan. seplastik es batu tuh bisa full. 10.000. Iya dulu. Sekarang alah gak ada wareke, Pak. Nggak tahu kenapa ya. Kalau mungkin kurang itu bisa kurang berapa ya? Setengah lebih sedikit lah. Mungkin 3/4. Berarti ya. Signifikan berkurang. Dan porsi makan kita kan sama. Padahal tempatnya sama. Sama. Dan porsi makan kita kan misalkan kita bisa makan 30 potong corah gitu ya. Lah kebutuhan 30 potong corah dulu 10.000 cukup ya. Sekarang kan harus mungkin 15.000. Lah kayak gitu. Lah itu kan fenomena yang mengkhawatirkan. Iya, kenaikan orang Madiun tuh kalau barang-barang itu larang gak apa-apa. Iki panganan, Pak. Iya. Ya itu inflasi juga. Jadi tanpa kita sadari inflasi juga menyerang ke corah. Iya. Menyerang ke corah. Mungkin besok kita perlu publikasi ya, bikin satu publikasi inflasi pada barang-barang konsumsi tersier. Corah, ya kan? Pentol, ya kan? Martabak Madura iya. Ya kan isine mie lho, Pak. Anu to, papeda itu. Kudu. Apa tuh? Nah, iki malah bahas kuliner dhewe. Pokoknya jajanan itulah ya. Iya. Jajanan itu. Nah, menurutku tanpa disadari memang inflasi itu sebenarnya sangat dekat sama semua masyarakat, termasuk kita. Kantong kita kan tadinya tebel kok. Dulu tuh duduk dan ganjel. Iya. Iya toh. Ngerasain enggak? Dulu kan duduk tuh ganjel ini. Ya kan? Semakin ke kini semakin sombong. Iya kan? Ganjel HP, Pak. Tok sekarang enggak. Uang tuh cepet habis. Karena ada kris, Pak. Oh iya. Ya, itu betul. Itu betul. Tapi inflasi itu bisa dideteksi juga dari uang kalau sudah pecah hilang, Pak. Loh, maksudnya 100.000 pecah hilang kok. Berarti ketan loro. Cepet Pak hilangnya. Iya kan? Nah, itu juga berarti nilai tukar uangnya tuh menurun. Gitu. Ya wes enggak punya power dia. Soalnya dulu itu waktu kita kan nggak jauh ya usianya ya. Dulu kan MI kita kan alas alma mater ya. Iya. MI. Dia teman satu alma mater sih. MI Fatul Ulum. Enggak ada sekarang sudah. Sudah enggak ada. Kukut. Rebranding ya. Iya, tadi Min 2. Min 2 Maneserjo. Nah, dulu itu kan uang jajan 2.000 itu kan banyak tuh. Banyak. Bisa buat beli emas kan 1 gram. Iya. Enggak itu. Nah, sekarang kan 2.000 tuh parkir kadang saya jaluk tambah 1.000 neh. Iya. Nah, itu 2.000 parkir tuh cuman dibengoki. Mundur. Nek dibatek tambah 1.000. Apa mana motornya diwalik nih. Tambah 1.000. Petang 1.000. Jadi kita kasih 5.000 susuk 1.000. Mundur 2.000. Oh, ngono ya. Dibatek 3.000. Lek diwalik nih 4.000.
Lho lek sampai panas ditutupi kardus, Wih, jenenge pembantu. Nggo selang diumbane. 25 Pak kalau itu Pak, 25.000. Kalau yang Pak Tegar alami itu invasi apa aja tuh? Selain yang tadi yang jajan sekarang kan anak kecil dikasih uang saku 2.000 ya delok itu Pak. Iya. Ge opo ge Pak? Kayak iki, kowe nyepelek nang aku. Niat cangone apa ora? Kalane rasa. Ora usah sekolah pisan to. Kowe nyepelek nang aku kayak 2.000 ngene iki. Padahal dhisik 2.000 kena disinggahne Pak, kena Iya, bisa nyelengi. nabung. Iya, Bisa masih bisa nabung di Betul. celengan yang beli Betul. di Buka Giling. Masnya orang kabupaten ya. Mainnya ke Buka Giling. Iya. Iya. Banyak Pak, aku yang mengalami inflasi yang paling signifikan hari ini ya di BBM. Oh, loh kan Dulu 2.500 Pak. Premium. wah dulunya dulu banget gitu. Iya, SD. SD. Wes gini aja. Dulu tuh Pertalite sempat 7.000 tuh. Ya. Terus jadi 10.000 tuh Jadi sekarang. 10.000. Lah 3.000 di BBM tuh pasti nyebar kemana-mana. Satu itu. Terus yang kedua telur. Sembako lah. Telur sekarang 29. 30 lebih Pak, nggak pernah ke pasar Bapak. Loh, aku udah ingin paingan Mas Pati Pak. Nah, bedo geografis. Aku tukunya super Indo soalnya. Ya wes lah. Iya. Sekali-kali ke paingan Mas Pati. Di sana tuh masih tahun 90-an Pak. Iya. Serba murah. Iya, kayak ini ya, AI yang balik ke Majapahit tuh. Iya. Di paingan Mas Pati itu Ada daerah namanya Paingan. Paingan itu aslinya pasar yang hanya buka di Paing. Oh. Hari apapun yang penting Paing. Iya, Nah, iya. di sana itu adalah tempat orang-orang itu bisa mendeteksi musim buah. Mendeteksi. Iya, karena di sana itu lagi rame opo no ketok, Pak. Jadi aku pernah ke Paingan itu ya. Lagi panen kesemek banyak tuh. Wih, bakul buah sini kesemek tok, Pak. Tuh wes seret gitu. Nah, kalau kemarin salah. Semuanya salah. Oh, salah tok seret gitu. Jadi Pantesan murah. salah murah. Itu kalau di ekonomi ada Pak teorinya. Apa itu? Pasar monopoli. Jadi satu barang toh. Oh, Gitu. yang mendominasi satu barang. Jadi bentuknya lek ning ekonomi ya. Iya. Karena kan saya tadi kan sarjana ekonomi. Oke, Ya, jadi itu namanya pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Lah kok enek wong bakul salah. Nah. DE pengen anti mainstream. Diundak deh 2.000. Oh iya mati. Iya, tapi Iya, tapi toh. Gitu. Nah, itu kenapa kok di pasar Paingan, daerah Paingan itu pasti murah. Karena sejenis. Iya, iya, tapi enggak satu buah toh, Pak. Dia beberapa, tapi Ya. memang kalau lagi musim stoknya itu melimpah. Banyak, Kemarin tuh di Paingan salah 10.000 dapat 3 kilo. Oh, murah. Telur kewunan, Pak, kilo. Murah itu. Kalau di Madiun kan misalkan di pinggir jalan pun sekilo itu 10.000. Ya walaupun kualitasnya enggak sing bagus kan, itu kan sortiran. Ya, Jadi kalau aku kan harus bagus. oke. Harus. Oh iya, ki bakul ngono kuwi ya. Iya. Iya. Nah, terus selain itu di Paingan itu juga menjual berbagai bahan-bahan pangan yang Jadi- nggak ada di kota. Contohnya, Ubi-ubian di sana komplit, Pak. Sampai aku gak ngerti jenenge. oh, polo pendem. Heeh. Jadi Gili ngono nek Kal- gili. apa? Nah, kan gak ngerti toh. ngerti. Gak ngerti toh. Aku ngerti. Oh, gak ngerti aku. Gili bentuknya kayak bote. Oh, Bote tahu, bote? Botene tahu. Talas. Heeh. Nah, ini gili. Lek talas kan bentuknya menduk-menduk. Heeh. Lek gili gak beraturan. Ning weteng madhep. Loh. Oh tapi enek botene enek, Oh, tapi iya. lek gili ini gak ngerti. Gak ngerti, iya. Jadi biasanya kan kalau kita ke pasar lihat teloi bentuknya ngono gitu. Heeh. Jadi dengan berbagai bentuk. Heeh. Enek sing lurus, enek sing melenduk, enek sing opo. Lah itu di sana komplit. Komplit. Pasar Komplit. Paingan. Ya, bukanya hanya Paing. Bukannya Paing. Berarti Di- seminggu sekali. Seminggu sekali di sekitaran kampus Unesa. Oh, barat. Nah, di Jalan Barat. Nah, wis pokok di sana terus awakmu rono wis Berarti cocok satu buat, sewu so motormu kaboten wih. cocok buat kulaan. Cocok. Bahkan Bawa ke Madiun. nah, suku cadang di sana ada. Hmm. Jadi di sana tuh ada, Pak, jeber terpal. Isine iki pedal. Wis tayang-tayang ngono iki, Iya. pelek wis tayang. Sekenan. Sekenan. Dadi Pre-love. pre-love tapi ecer. Jadi Iya. pedas di situ perwetelin Wetelin. di jejer ning gone terpal kayak gitu. Di sana banyak. Iya.
Itu sudah konten iki mau. Iya, iya konten. Nah, ini menurutku kenapa kok orang Madiun meskipun UMR-nya kecil itu masih bisa bertahan hidup dan happy. Kenapa itu? Karena kreatif. Kalau jual motor kan 3 juta toh. Oh, dipreteli. Ketika dipretel-pretelin kan jadi ada, kalau di ekonomi namanya added value. Oke. Nilai tambah. Ya kan? Nah, iki lho, biyen kenal pote Honda Prima. Sampai lah golek kenal pote tok wis gak enek. Oke. 3 juta. Iya kan? Nah, makanya kenapa orang Madiun umum ya, enggak kota, enggak kabupaten bisa Kreatif bertahan ya? hidup, kreatif, lebih ke kreatif karena keadaan yang sulit itu membuat kita lebih kreatif. Oke. Keadaan sulit menghasilkan sesuatu yang istimewa. Ya karena kreativitas tadi. Iya. Nek gak ngono gak mangan. Gak mangan. Oke, ya kan? oke. Lek pun mangan golek dino iki gawe sesuk tok. Makanya harus putar otak. Oke, yes. Motorku lek arep tak delok pretelan ae lah. Golek lek wis pawayu kabeh dipreteli lah. Nah, kulaan. Gak lek motor wis pretelan kan BPKB-ne sik digowo. Ngedole pretelan. Iya, ngedole pretelan. Lek motor utuh kan digoleki BPKB-ne. Iya. Lek didol pretelan kan enggak Aman. Iya. Ya iki otak-otak curanmor. Ya iki jenenge curanmor. Ada lagi yang menarik dari Madiun kalau kita ngomong secara keuangan dan warganya. Apa tuh? Gini. Apa ya? Bingung. Wah, keren pembukaan sapi. Aku cuma ingin bukit tapi gak mikir inti sari ini. Kita bahas satu-satu keresahan warga Madiun. Oke, keresahan warga Madiun. Boleh nanti titip kita bahas nanti. Iya. Episode selanjutnya apa keresahan kalian? Nanti kita bahas. Ini dari sektor ekonomi, Pak ya? Ya, ekonomi keuangan keluarga dulu. Nah, ekonomi keuangan keluarga. Yang pertama adalah ini mungkin nggak Madiun saja, Pak. Ini dialami oleh banyak orang. Nah, kita itu diajari, kan kita sekolah itu kan banyak pelajaran, Pak ya. Ada ekonomi, fisika, geografis dan lain-lain. Tapi kenapa kok kita nggak diajari tentang keuangan, Pak ya? Ya sebatas we nabung kok gitu. Nabung pangkal kaya gitu. Nah, ini terjadi di mungkin beberapa keluarga ya, Pak. Mungkin suami itu tipikalnya tuh serius, iki tenanan gitu nah. Serius. Si suami itu tipikalnya tuh pinter ngumpet nih duit. Pinter cari uang, muterin uang. Ya gak duitnya sakmene tapi kena di ditembak nih. Di sini berapa persen. Manage lah. Ya, nah, mungkin ada yang pasangannya, ini kan namanya keluarga kan berarti harus berpasangan. Aku ini, kamu ini. Nah, akhirnya kita milih ini lah kayak kata gitu. Nah, yang cewek itu tipikal textbook kayak yang diajarkan di sekolah. Nabung pangkal kaya. Yus pokok nabung. Jadi misalkan kita kasih uang 1 juta gitu ya. Sebulan itu. Ya misal yoga lah, engko lek entek njaluk neh. Misalkan 1 juta jret. Di pikiran orang laki-laki ya ki diubetne gitu ke sabun gitu kumaha. Engko lek memang kena sebulan ya alhamdulillah ya orang Madiun kayak gitu. Bisa buat sebulan alhamdulillah, kalau enggak ya nanti dicarikan. Nah, kadang istri itu enggak. Halah disinggahne seh. Jadi ditabung. Lek nabung ngawur 500.000 kan karek 500 ya Pak ya. Nah, lah akhirnya kan yang cowok mumet lah kok karek 500 iki gitu kok sabun teh ya, buat beli makan habis. Nah, sebenarnya tuh pendidikan keuangan yang baik itu seperti apa? Apakah Yus menabung pangkal kaya tadi? Pokok punya uang berapa tabung dulu atau gimana, Pak? Ya, lah itu memang apa ya? Menurut saya kelemahan sistem pendidikan di kita lah ya. Di kita itu masih bahas keuangan tapi keuangan tetangga. Jadi ngelihat negara maju. Ngelihat tetangga, nggak ngelihat diri kita. Nah, padahal kalau di keuangan keluarga ya, ini fokusnya di keuangan keluarga. Itu antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu berbeda. Ya, karena kan ada yang privilege, ada yang enggak. Ada yang startnya 0, ada yang startnya negatif 5. Ada yang startnya 2. Nah, ini patternnya beda-beda. Kalau tadi contohnya istrinya dikasih 1 juta, terus ditabung 500 ya salah. Gitu. Salah ya. Ya, soalnya secara rumus ini kan serius ya. Pendapatan itu konsumsi plus tabungan. Konsumsi plus ya, tabungan. Y sama dengan C plus S. Pendapatan sama dengan konsumsi plus tabungan. Jadi yang utama apa? Konsumsi dulu.
Oke. Harusnya 1 juta itu porsinya tetap ada konsumsi dan tabungan. Rumusnya gitu. Pendapatan sama dengan konsumsi plus tabungan. Terserah baginya berapa. Yang penting dua-duanya kena. Lah kalau nabungnya cuma 20.000 ya gak apa-apa. 30.000, 40.000 ya gak apa-apa. Tapi yang utama konsumsinya dulu. Karena percuma tabungannya banyak kalau gizi buruk. Oke, kan Gitu. selamatan. Ya, oh ya, tapi kan di Madiun ada gendure. Ya kan. Setidaknya dalam 1 minggu kan Kamis ke masjid lah. Ya. Ya kan? Ada yasinan, ya kan? Terus sekarang kan kalau di Madiun Jumat masih bisa makan ya, siang. ya, buar ya. Jumat berkah. Jumat berkah, ya. Tapi enggak ngandalkan itu ya kayaknya kok kasihan gitu ya. Kok nelangsa gitu ya hidupnya ya. Ya, jadi gitu. Harusnya bijak lah. Manage saja bareng-bareng suami sama istri. Memang uang suami, uang istri. Uang istri, uang bersama. Yang benar gitu. Uang suami, uang istri. Uang istri, uang bersama. Bukan uang suami. Bukan, uang bersama. Soalnya kewajiban suami itu menafkahi. Ya, menafkahi itu memastikan uangnya cukup. Bukan memberikan uangnya. Jadi kalau penting ayo berjelas lagi. Ya, ilmu ini. Ilmu. Jadi misalkan kebutuhan sebulan 3 juta, UMR-nya 2,6. Ya ini tugas suami gimana memenuhi 3 juta. Golek petang atus itu. Petang atus kondi gak ngerti ya. Ngedol kenapa? Beli motor gak ngerti aku. Tapi memang tugas dan kewajiban suami itu menafkahi. Lahir dan batin. Ya mencukupi semuanya. Jadi kalau ada uang suami ya misalkan tidak cukup untuk nafkahnya, jembok simpen sih. Kan ada juga. Ya. Aja ya. Wah, koyoke wayahe tuku iki. Lah, oleh piro ya nggur sampe. Iya. Ada. Makanya kan wong enek. 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 Makanya kan muncul lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya, oke. Padahal minta izin aja. Bulan ini nafkahnya berkurang ya. Mending. Daripada minta maaf. Karena kalau minta maaf yang kena 2. Apa tuh? 1 nafkah tidak tercukupi. Yang kedua secara agama juga kena. Jadi mending minta maaf. Lebih baik minta izin. Ya, ketahuan lah ya. Ya, jadi mending minta izin bulan ini nafkahnya berkurang karena aku ada harus servis motor misalkan. Iya toh? Bapak-bapak toh. Servis motor, handphonenya ganti, beli rumah, beli mobil baru, lagi jenenge oleh. Iya kan? Kayak gitu. Jadi itu juga part dari keuangan keluarga. Karena faktanya, Pak, banyak keluarga muda ya. Kan kita masih muda, masih 5 tahun menikah, 7 tahun, under 10 tahun. Itu tidak tahu prinsip-prinsip keuangan dalam keluarga. Di Madiun coba kita lihat. Wong kemarin aja angka BPS perceraian muda juga naik ya. Karena apa? Masalahnya cuman kebanyakan masalah ekonomi, Pak. Iya, sing lanang gak iso golek duit. Betul. Sing wedok jejret. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan yang laki tidak bisa cari uang tapi bisa menafkahi, harusnya yang perempuan juga clear. Saling mengerti ya. Saling mengerti. Kalau nggak saling membackup. Saling membackup. Jadi nggak apa-apa loh sebenarnya antara suami dan istri itu sama-sama mencari uang, bukan bekerja loh ya. Oh, beda itu. Mencari uang itu salah satu caranya bekerja. Nah, ini mindset. Lah, mencari uang itu salah satu caranya bekerja, tapi kan nggak harus bekerja untuk dapat uang. Loh, iya bekerja toh. Tidak harus. Loh, gimana? Kan diagram keuangan itu ada 4. Salah kan 1 menukar waktu dengan uang. Kalau sudah akhirnya menukar kemampuan dengan uang. Kalau menukar waktu dengan uang ya karyawan. Iya. Kalau menukar kemampuan dengan uang namanya self employee. Dokter. Terus skillnya. Terus habis itu menukar uang dengan uang. Penukaran uang. Pengusaha. Pengusaha. Ya, ini pengusaha. Terus yang terakhir adalah menitipkan uang. Bukan ditukar lagi, investor. Iya. Jadi untuk mendapatkan uang sebenarnya teman-teman yang ada di Madiun nggak harus bekerja. Bekerja tidak menentukan kalian dapat uang. Nah, ini bener ini. Soalnya biasanya matur suwun gitu. Terus tidak ada keuangan tidak meningkat, lebih ke
lebih sering WA ya. Ben lebih akrab ijole bayaran. Jadi satu, menurut saya bekerja tidak menentukan Anda dapat uang atau enggak. Uang belum tentu didapat dari bekerja. Oke. Dan step paling rendah itu tadi menukar waktu dengan uang. Itu berarti strata diagram, gitu ya. Strata. Ke atas itu semakin mulia gitu ya. Betul. Gimana caranya uang tuh kita menjadi magnet uang. Oke. Gitu. Tapi kan hidup tidak melulu tentang uang. Duh, ya melulu lah aku, Pak. Kan ada beras. Iya kan bisa ditukarkan uang. Iya betul. Gitu. Apalagi kalau belinya di pasar Paingan. Oke. Enggak, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Iya. Jadi gitu Pak. Ya, okay, Jadi di tengah inflasi ya, kan ini inflasi itu nggak bisa dihindari. Dan bisa jadi inflasi itu harus dirawat. Loh, kok dirawat? Iya. Inflasi itu nggak selalu buruk. Karena kalau negara itu ngalami deflasi, malah orang-orang jualan tuh nggak ada yang beli. Oh. Jadi perlambatan ekonomi. Makanya inflasi itu juga diciptakan sama negara. Oh. Tapi di maintain 3 plus minus 1. Itu inflasi Indonesia dan itu ada undang-undangnya. Berarti memang harus inflasi ya? Iya, harus inflasi. Supaya apa? Supaya pedagangnya untung. Berarti kalau menabung rupiah itu ya jangan. Gitu. Nabung itu emas. Karena emas bukan investasi. Semacam dejavu. Emas itu bukan investasi. Emas itu menabung, hedging. Oke. Gitu. Sangat dejavu. Iya. Oke. Menarik ya, ini durasi sangat panjang ya. Kita kayaknya over ya. Enggak apa-apa. Nanti bisa dipisah atau iya. Enggak, tadi kalau teman-teman yang di Madiun pengen bahas ya, misalkan keresahan-keresahan, di komen aja. Komen aja. Nah, nanti kita bisa bahas rutin. Kita bahas rutin setiap hari Senin. Iya. Ya, kita akan upload setiap hari Senin, bahas keresahan-keresahan orang Madiun. Ya, kita belajar tentang financial financial. Bahasa Inggrisnya apa lagi? Financial planner. Financial planner. Jadi ini mungkin semacam pembuka. Nanti kita gali lebih dalam. Barangkali kan kita mungkin ada dari follower yang punya by cash banget nih. Jadi dia menceritakan, aku dulu gini. Boleh ya? Boleh. Kita bahas, bayar kita bedah. Habis itu. Nanti invoice-nya saya kirim. Oh, gitu. Iya. Kan orang Madiun kreatif. Iya, kalau ada buka berlangganan Enggak usah. Buka subscription bisa ya. Kita bedah pokoknya. Kita bedah ya. Dari teori, praktek dan tips. Oke. Lengkap. Ini penting karena biasanya orang Madiun itu untuk masalah edukasi keuangan itu kurang, Pak. Kurang. Yes, pokok intinya ya pagi berangkat kerja, besok bisa makan, itu repetisi terus. Dan nanti akan kepentok ketika hobinya terhalang. Misalkan dia suka burung terus dimaling, mati gitu kan. Itu bingung. Kalau enggak gitu mungkin ada. Nah, biasanya orang Jawa itu kan punya masalah di rasa. Dia secara keuangan itu terbatas. Cuman masalahnya dia ada gawe. Misalkan rabeknya anaknya. Sunatan mungkin enggak terlalu besar ya. Nikahan. Kadang ya gajinya ya cuma segitu aja, tapi dia punya anak satu-satunya harus dinikahkan, dan karena cuma punya satu ya harus besar karena relasi bapaknya banyak. juga banyak. Otomatis kan dia harus pinjam. Ya, kursi pedes. Iya, sing langsung bisa dibayar. Nah, itu kan ada kan Pak yang tak silene 1 juta. Engko paling bar acara dibalekne. Kadang salah hitung. Bleset. Nah, jadi kadung nyilih 100 pikir engko alah balik paling ya 120 amplope wong ternyata 70 Pak. Yang 30 nyicil sampai duwe anak. Nah, sampai duwe putu berarti. Nah, itu kan fenomena di Madiun. Betul. Ini mungkin gimana? Padahal itu bisa disiasati. Loh, caranya? Saya hari ini itu bisa, teman-teman yang masih muda itu bisa ngeset. Misalkan punya anak perempuan. Anak perempuan kan? Anak perempuan. Anak saya perempuan ada, ya kan? Umur misalkan baru 6 tahun. Nikah kan paling 25 26. Berarti masih ada berapa tuh? Ya masih panjang, masih 15 tahunan. Iya, ya kan? Nah, selama 15 tahun tuh fungsinya financial planner. Oh, kita berarti nabung untuk nanti anak kita. Ya, enggak harus nabung, Pak. Di apa nih? Jadi kalau nabung pangkal kaya, menurut saya enggak harus nabung buat jadi kaya.
Mau. hanya enggak no. Jangan maling ini otak-otak maling ini bahaya ini. Wah ya. Yang terakhir ya, jadi enggak harus nabung pangkal kaya, tapi yang paling benar adalah naruh di instrumen yang tepat. Oke. Iklan bisa masuk di sini. Instrumennya apa? Kita bahas nanti di minggu depan. Oke, siap. Ini ketidaksengajaan ya. Kita punya segmen yang menarik ini, mungkin dibahas teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin kalau misalkan punya keluhan tentang keuangan, terutama karena keuangan ini adalah jantung kehidupan. Betul. Ya, kita memang berpegang teguh kepada agama. Tapi randu dik bodoh ya. Sholat 5 waktu lek ra cekel duwe malah mumet. Pancet. Duwane dongo. Dengane neruwitil intine njaluk duwe. Iya, pancet. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa ramekan kolom komentar, mungkin kalau ada keluhan yang bisa kita bahas dan next episode kita nanti akan bahas case by case. Siap. Lebih menarik lagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Selintas kasih solusi. Bye bye.